Saatnya Anda dengarkan Bidik Jitu, Bidik Jitu, bincang pendidikan, kebijakan dan mutu dipersembahkan oleh ACDP Indonesia. Selamat pagi saudara. Kita berjumpa lagi dalam perbincangan Bidik Jitu, bincang pendidikan, kebijakan dan mutu yang dipersembahkan oleh ACDP Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga Bappenas. Dan pagi hari ini, apa itu sekolah ramah anak dan mengapa itu penting? Nah, sekolah ini kan jadi salah satu institusi di luar keluarga yang tentunya sangat berperan dalam pendidikan untuk membentuk karakter anak. Nah, seperti apa kita akan langsung terhubung bersama dengan host kita yang sudah tersambung ya di ujung telepon, Poppy Pradana Putri langsung dari Gedung Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Poppy. Ya, halo, selamat pagi Aika dan selamat pagi para pendengar. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Poppy Pradana Putri dapat kembali menemani Anda dalam program Bidik Jitu, bincang pendidikan, kebijakan dan mutu yang dipersembahkan oleh ACDP Indonesia sebagai hasil kerjasama Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Bappenas, serta didukung oleh Uni Eropa, pemerintah Australia, dan Asian Development Bank. Dengan tema kita pagi ini adalah apa itu sekolah ramah anak dan mengapa itu sangat penting. Baik, siaran ini langsung dari ruang BKLM Gedung C lantai 4 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baik para pendengar, sekolah merupakan salah satu institusi di luar keluarga yang sangat berperan dalam mendidik dan membentuk karakter anak. Peran guru dan interaksi antar anak di sekolah sangatlah berpengaruh dalam proses penanaman nilai-nilai moral dan pembangunan kepribadian anak. Seperti halnya orang tua, selain bertugas untuk mengajar, guru di sekolah juga memiliki peran sebagai pengganti orang tua dalam mendidik siswa-siswinya. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, guru dituntut untuk mengayomi semua siswanya. Namun demikian, sepanjang kegiatan di sekolah dan dalam kehidupan belajar mengajar, tidak terhindar dari kemungkinan terjadinya hal-hal di luar etika umum seperti kekerasan. Kemudian ada bullying atau diskriminasi antar guru dan anak atau sesama murid atau bahkan individu-individu lainnya. Lalu seperti apa seharusnya lingkungan sekolah yang ideal itu dan apa itu taman siswa yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara dan bagaimana juga konsep ramah anak bisa terwujud. Untuk membahasnya lebih dalam kita akan berbincang nanti bersama Bapak Dr. Supriyano MED selaku Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan juga Bapak Gutama selaku konsultan ACDP Indonesia untuk studi pengembangan sistem penjamin mutu PAUD dan kemudian juga ada Bapak Toto Amin Sufianto selaku Senior Advisor for Knowledge Management and Communication ACDP Indonesia. Selamat pagi Pak Ono ya, Pak Supriyano saya sama Pak Ono. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik ya. Juga Pak Toto, selamat pagi Pak Toto. Halo, selamat pagi Mbak Poppy. Baik ya Pak ya, Baik, kabarnya pagi ini. Oke, baik. Bapak-bapak sekalian kita langsung saja masuk ke topik kita, apa itu sekolah ramah anak dan mengapa itu sangat penting. Tapi terlebih dahulu kemarin pada saat memasuki sekolah pertama ya Pak ya, anak-anak ada himbauan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga agar orang tua mengantar langsung anaknya pada masa pertama sekolah ya Pak ya, pada masa pertama sekolah. Kemudian ini untuk terwujudnya atau membina antara guru membangun bonding kepada orang tuanya juga ya Pak ya, orang tua dari anak-anak tersebut. Ini untuk tujuannya meningkatkan mutu pendidikan sendiri ya Pak ya. Kalau kita boleh berbincang-bincang sedikit Pak di awal perbincangan kita ini, bagaimana sebenarnya pendidikan yang ideal pada saat ini Pak? Ya. Terima kasih Mbak Poppy. Selamat pagi seluruh para pemirsa di mana saja. Sebenarnya kalau kita melihat atau menginginkan sekolah yang ideal itu, ya artinya sekolah yang bisa menggabungkan antara beberapa kekuatan. Artinya kita bisa mengembangkan kekuatan otak kiri anak-anak dan otak kanan anak-anak. Nah sehingga di dalam konsep kita ini juga menghadapi tantangan abad 21 nanti ya. Kita harus membuat sekolah yang bisa lebih menjawab itu ya. Sehingga proses itu harus mempunyai mereka kita dorong ke depan ini memiliki literasi dasar ya, mereka mempunyai kompetensi yang baik dan juga mereka mempunyai kualitas karakter yang bagus. Inilah ketiga kekuatan ini yang harus kita terapkan di dalam proses pembelajaran sehingga dalam proses pendidikan yang ideal mempunyai ketiga kekuatan ini. Dengan cara misalnya literasi dasar mereka harus punya basic membaca, literasi
menulis dan sebagainya. Dan kompetensi yang kita inginkan juga mereka punya berpikir yang kreatif ya. Mereka bisa bekerja sama, mereka bisa komunikasi dan kreatif. Dan tentunya kalau kita bisa berkaitan dengan kualitas karakter, ya kita membangun karakter kerja, karakter moral. Nah inilah pendidikan yang ideal harus bisa menghasilkan output ketiga Dikemasnya output. seperti itu ya Pak ya? Ini. Menghasilkan output, tidak hanya output untuk mencapai nilai yang tinggi. Ya, itu seperti itu bagaimana Pak? Sekolah-sekolah itu maksudnya mungkin akan berubah secara lambat laun lebih kepada pembangunan karakter dari anak-anak didiknya sendiri, tidak lagi untuk mungkin mengejar prestasi dan nilai saja. Itulah kita harus jangan sampai kita hanya mengejar itu tadi. Kan teori mengatakan IQ itu kan sumbangannya hanya 20% ya. Dan yang keberhasilan orang itu bisa dihasilkan 80% itu yang bersifat sosial. Artinya yang karakter yang baik, yang mempunyai rasa sosial yang bagus. Ini yang harus kita bangun di dalam pendidikan. Jadi kita tidak hanya menghasilkan anak-anak pintar, tapi kita ingin menghasilkan ke depan anak-anak yang sukses. Orang pintar dengan orang sukses ini beda ya. Artinya orang sukses insya Allah dia pintar. Tapi orang pintar ini belum tentu dia sukses. Nah ini yang di dalam pendidikan kita bagaimana menggabungkan kedua kekuatan ini sehingga sekolah itu bisa menghasilkan anak-anak yang lebih baik untuk masa depan. Suksesnya tidak hanya nilai saja ya Pak ya, Betul. prestasi, tapi dia juga ada budi pekerti. Budi pekerti yang bagus, moral yang bagus, ya. Mengasah empati. Iya. Kalau kita lihat pada saat ini anak-anak ada yang mengatakan anak zaman sekarang begitu, mungkin empatinya kurang. Kita Betul. mulai lagi pada karakter tadi, karakter anak, bagaimana pendidikan yang dia dapat di sekolah begitu. Saya ke Pak Toto. Pak Toto, kalau begitu kita sebut bagaimana pendidikan ini nanti dapat berkembang atau dapat membentuk manusia yang seutuhnya itu seperti apa Pak? Apakah memang dari segi agamanya juga pendidikan ini mencakup segi agama, tidak hanya mereka pintar saja begitu, tapi ada sisi-sisi lain seperti tadi emosi, sosial, pengembangan karakter ini tersebut dapat begitu oleh anak-anak didik tersebut Pak? Ya, baik, terima kasih. Begini ya, pendidikan selama ini kan dianggap bagaimana membuat anak cerdas gitu ya. Padahal cerdas itu definisinya seperti apa, dan menurut riset Howard Gardner dari Harvard bahwa kecerdasan itu sekarang banyak gitu, banyak macamnya gitu, multiple intelligence gitu ya. Jadi tidak hanya satu. Nah itu terobosan. Jadi kalau kita melihat anak itu tidak semuanya harus pandai matematika, tidak semuanya harus pandai bermain musik. Jadi ada kecerdasan-kecerdasan yang berbeda. Berbeda setiap anak ya Pak ya, kemampuan nalarnya juga, otaknya hanya begitu ya Pak ya. Itu memberi konsekuensi ketika tadi disebut Pak Supriano, bagaimana membangun karakternya, bagaimana dengan interaksi, kompetensi yang lainnya. Jadi untuk itu sekolah itu harus menjadi lingkungan yang sangat subur untuk tumbuhnya semua kecerdasan itu gitu. Jadi harus bisa menumbuhkan kreativitas tadi ya, karakter yang baik. Nah, ibarat tanah gitu, sekolah itu harus tanah yang subur untuk tumbuhnya bibit-bibit yang bagus gitu. Nah, itu perlu dipupuk gitu ya Pak ya. Itu jadi disitu, kecerdasan tidak hanya cerdas ya anak nanti, kalau keluar nanti dia akan menjadi warga negara yang baik, menjadi bahasa canggihnya tuh insan kamil. Jadi dia menjadi anak yang bagus lah gitu ya, berguna buat bangsa dan negara, berkontribusi pada pembangunan negara ini dan seterusnya lah gitu. Baik. Jadi tidak hanya sekedar cerdas, pintar matematika selesai. Banyak orang cerdas tapi ujungnya dia jadi koruptor. Ya, jadi gitu. Baik, sudah ada penelpon di line telepon, kita sudah tersambung dengan Pak Rahmat dari Bandung. Selamat pagi Pak Rahmat. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat, silahkan langsung dengan pertanyaannya. Tapi ada testimoni dulu, pengalaman dulu ya Mbak ya. Ya, silakan Pak. Halo. Ya, silakan langsung Pak Rahmat. Ya, kebetulan saya seorang guru SD yang Mbak di daerah Bengkulu, Sumatera ya. Jadi anak-anak di sana kan karakter dengan orang kami di Pulau Jawa ini kan penuh tata krama, etika, lemah lembut gitu. Pas saya coba di situ kok orang anak-anak tuh keras tapi penuh persahabatan gitu. Anak-anak tuh saya coba bagaimana kita masuk ke dunia anak-anak itu.
bukan anak-anak masuk ke dunia kita, dan akhirnya dibawa enjoy gitu. Dan anak-anak salah satu contoh orang tua murid, karena udah saling dekatnya ya silakan aja, yang penting anak-anaknya berkualitas dan penuh dengan tanggung jawab dalam mengajar gitu. Dan akhirnya contoh kemarin anak-anak, Bu, Pak, anak-anak Bapak Ibu saya culik gitu katanya. Culik lah Pak katanya, daripada anak-anak saya bandel, karena saking dekatnya. Jadi rasa ketakutan dengan rasa bercanda, dengan ramah tamah itu semuanya terungkap sudah dengan keikhlasan itu sendiri gitu. Ya pertanyaannya ya gini, kalau guru-guru yang killer gitu, kenapa bisa seperti itu? Apa karakter dia bukan seorang guru sejati? Nah, atau tanda kutip, tanda tanya gitu. Dan bagaimana caranya untuk yang kembali kepada fitrahnya seorang guru itu sendiri? Itu aja, terima kasih informasinya. Iya, terima kasih Pak Rahmat dari Bandung. Baik, ini menarik sekali, Pak Rahmat seorang guru ternyata. Pak Ono dan juga Pak Toto. Kemudian pertanyaan dari Pak Rahmat adalah guru killer itu kenapa begitu Pak? Kenapa tidak ada keinginan untuk mungkin tidak menjadi killer ya, guru-guru ini guru ramah terhadap anak sehingga disenangi oleh anak? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Ono. Ya, terima kasih Pak Rahmat ini dari Bandung. Memang prinsipnya kan begini, ketika ide keluar, ketika komunikasi kalau posisi kita dalam keadaan aman ya, artinya tidak dalam keadaan stres ya, minimal artinya anak-anak inilah kalau dia menghadapi guru yang killer, biasanya anak itu kan sudah tertutup ya, artinya sudah ketakutan. Ini yang kita mau ubah, jangan sampai ini terjadi lagi, bahwa sekolah itulah sekolah yang menyenangkan itu adalah bagaimana terjadi komunikasi antara guru dengan siswa, peserta didik dan serta lingkungan. Ini yang harus dibangun. Karena pada posisi anak-anak dalam keadaan tenang, tidak stres, pasti dia akan timbul ide-ide yang baik. Tetapi ketika guru itu, ya saya juga merasakan juga dulu belajar matematik ya, kalau saya salah itu penggarisannya itu apa? Penggarisannya itu pasti ada juga saya dipukul dulu pakai penggaris ya Pak ya. Pernah juga saya dengar dulu bu guru yang cukup galak ya. Baru dengar suara sepatunya aja saya udah stres. Bagaimana saya bisa mau kreatif menerima ini hal-hal semacam ini yang saya rasa sudah tidak cocok lagi ya. Ini yang kita bangun, bahwa sekolah itu menyenangkan, semua komponen yang ada di satuan pendidikan ini bisa saling komunikasi dengan baik. Itu yang kita mau. Sehingga anak-anak timbullah kreativitasnya. Kita buka mereka. Ini kan masanya anak-anak ini memang masa ya keinginannya kan beda-beda. Yang tadi Pak Rahmat katakan memang beda karakter di Jawa dengan karakter di Sumatera. Ya. Memang sejak awalnya itu di sudah Sumatera, beda. Anak-anaknya lebih lugas. Lebih lugas lagi. Begitu kalau di Jawa mengajar tadi lebih anak-anaknya sopan santun, ramah begitu. Nah, tapi guru yang baik ini kan bisa mengikuti di mana arahnya ini anak. Baik, itu guru yang baik. Okay. Bukan dia karakter dari Jawa dia bawa ke karakter ke Sumatera. Sumatera dia bawa. Ya ini yang harus kita sepakati ya, artinya nggak bisa seperti itu. Gitu. Sudah ada penelpon lagi dari Pekanbaru, dari Muklis Hamzah. Selamat pagi. Pagi. Ya silakan Pak Muklis. Ya, melihat kejadian saat ini tentang itu yang seperti ceritakan para narasumber itu, saya sangat tertarik tadi itu, tanah yang subur, bibit yang bagus, tentu pupuk yang bagus. Itu memang benar Pak. Kita sudah lihat itu semua kejadian-kejadian. Dan kenyataan-kenyataan, kebetulan saya juga praktisi, juga pengajar. Ya. Dan apa yang kita lakukan selama ini, memang itulah kenyataan. Tetapi orang kadang-kadang tidak percaya permasalahan yang demikian Pak. Padahal kita katakanlah, kita seorang Islam. Kan semua ada ajaran. Mengapa kita lakukan juga makan yang haram-haram itu? Itu kan tidak bagus. Baik. Itu kan kita lihatlah itu. Apakah itu kan akan jadi darah-darah yang tidak bagus? Itu yang akan lahir seperti pendapat daripada ahli kriminologi Lombroso itu. Itu air hujan itu kan curan atap itu kan jatuhnya ke bawah.
itu kan akan berimbas kepada anak-anak kita, apa yang dia makan. Itu kan akan timbullah bermacam-macam permasalahan. Kita katakan anak kita nakal, yang paling nakal itu bapak, kan begitu. Tidak jelas apa yang diberikan. Kalau kita kembali lagi pada ranah agama seperti kita ikuti kata-kata bapak tadi, itu kan sangat benar. Cobalah kita lihat sekarang zaman itu kan semua berawal sejak reformasi inilah sebenarnya banyak kenakalan meningkat sekali. Kalau dari rumahnya bagus, pondasinya kuat, itu paling mereng dia Pak, akan tegak kembali. Tapi kalau terima kasih Pak Mukhlis Hamzah di Pekanbaru. Oke, kita jawab dulu Pak. Tadi memang disebutkan Pak Toto, tanah yang bagus, bibit bagus, pupuk yang bagus, itu menghasilkan juga anak-anak yang berkarakter bagus seperti itu Pak. Ya, betul Pak. Benar Pak Mukhlis. Jadi memang pendidikan itu tidak terlepas dari lingkungan orang dewasa di sekitarnya. Dalam hal ini orang tua dan guru, juga masyarakat. Jadi sangat benar sebenarnya. Sebelum ke sekolah, pendidikan pertama buat anak sebenarnya di keluarga. Nilai kejujuran, ya, hal-hal yang bagus itu ada di keluarga. Gitu. Jadi ketika usia 4-5 tahun dia masuk sekolah, nilai itu sudah relatif terbentuk. Gitu. Nah, sekarang ini yang perlu diperbaiki tentunya pendidikan di keluarga. Jangan dipikir pendidikan keluarga itu pasti bagus. Banyak pendidikan keluarga yang salah gitu. Jadi karena memang banyak orang tua yang tidak siap menjadi orang tua, itu banyak. Jadi sementara sekolah menerima anak ini sudah seperti itu gitu. Nah, bagaimana sekarang ambisinya adalah bagaimana sekolah itu bisa mengubah nilai-nilai yang jelek di usia-usia sebelumnya gitu. Nah, ya salah satunya memang ada kepercayaan agama yang dikonsumsi itu haram, dia akan menjadi tidak barokah itu. Nah, itu termasuk nilai-nilai yang ada di keluarga itu gitu. Di setiap agama punya nilai yang bagus. Cuman memang akhirnya sekolah menjadi tempat untuk mengubah hal-hal yang jelek ini menjadi bagus. Nah, bagaimana? Itu tentunya tidak bisa sekolah sendiri kan. Jadi keluarga juga harus ikut, masyarakat juga harus bantu, dan tanah yang subur tadi tentunya dengan tadi air hujan yang bagus, jadi faktor eksternal yang bagus juga gitu. Jadi tidak bisa hanya tanahnya ini diemin ya subur, tapi lama-lama juga dia nggak subur kalau nggak terus di sekitarnya, di sekitarnya lingkungannya masyarakat juga ikut turut. Setuju banget. Jadi bagaimana kita bisa membuat lingkungan sekolah ini menjadi sesuatu yang diharapkan. Banyak hal, banyak pengalaman yang kita sendiri tentu mengalami ya, bagaimana anak yang tadinya mungkin sebelum sekolah dia budi pekertinya nggak bagus, setelah sekolah dia menjadi orang baik, itu banyak cerita sukses seperti itu. Tapi kita kan selalu lihat yang jelek aja ya. Sekolah ini sudah melakukan keajaiban, tapi kita juga menerimanya take it for granted gitu. Padahal sebenarnya proses di sekolah itu yang membuat anak-anak jadi baik. Gitu. Baik, gitu. Kita akan jeda sejenak dan kita akan lanjut lagi perbincangan kita, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan nih Pak dari para pendengar. Baik pemirsa, Anda bisa menyaksikan dan menyimak di radio jaringan KBR dan 104.2 MS3 FM Jakarta, atau juga via streaming di zimi.tv dan kbr.id. Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya dan memberikan komentar. Silakan langsung menghubungi kami di 021 2239 2424 dan juga melalui pertanyaan atau pesan singkat WhatsApp di 0812 1188181. Masih Anda dengarkan Bidik Jitu, Bincang Pendidikan, Kebijakan dan Mutu, dipersembahkan oleh ACDP Indonesia. Prita, coba tebak mutiara apa yang paling bercahaya? Ya semua mutiara lah. Salah. Mutiara yang paling bercahaya itu generasi muda peserta 1 Indonesia Awards. Apa tuh 1 Indonesia Awards? 1 Indonesia Awards adalah pemberian apresiasi dari PT Astra International Tbk untuk generasi muda yang membawa kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Oh, saya tahu. Ada 5 bidang kan? Pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, kesehatan dan teknologi. Selain itu, juga ada penghargaan untuk kelompok yang mewakili 5 bidang tadi. Nah, itu tahu. Aku boleh daftarin orang lain nggak untuk ikut 1 Indonesia Awards? Boleh dong. Coba cek lebih lanjut di www.satu-indonesia.com.
Seiring dengan semangat Sumpah Pemuda, Satu Indonesia Awards hadir bagi generasi muda yang tak kenal lelah memberi manfaat bagi masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Satu Indonesia Awards 2016, persembahan PT Astra International Tbk. Macet terus, gak sampai-sampai rumah. Sabar kali. Bosan. Ngebul aja. Ngebul? Asap kenapa tuh ngebul? Ngebulutin sore aja. Rangkaian berita terkini dari dunia ekonomi, politik, sosial, hukum, olahraga, dan internasional. Juga berita daerah dari Aceh sampai Papua. Ratusan pucuk senjata api ilegal. Saudara perusahaan pupuk milik Badan Petambak di Rembang, serta laporan utama 5 menit tentang peristiwa di Asia Tenggara dan Asia Timur. Sex work are what most transgender people in Pakistan end up doing. Buletin Sore, Senin sampai Jumat jam 4 sampai setengah 5 sore waktu Indonesia Barat di radio jaringan KBR di kota Anda. Buletin Sore, lebih pas dan mantap menemani segala aktivitas sore hari Anda. Mas, ada kasus vaksin palsu nih. Jangan main HP terus atuh, penting ini. Iya, 14 rumah sakit dan 8 bidan diduga terlibat kan. Loh, kok tahu sih? Nonton enggak, baca koran juga enggak. Tahu dari mana sih? Ya tahu dong. Aku kan follow akun Twitter Berita KBR. Kabar terbaru, terpercaya, bisa diikuti di sana. Cepat, praktis, dan ringkas. Ikuti perkembangan terkini, cerita-cerita inspiratif melalui Twitter KBR @beritaKBR. Follow sekarang juga. KBR, inspiratif, terpercaya. Masih Anda dengarkan Bidik Jitu, Bincang Pendidikan Kebijakan dan Mutu, dipersembahkan oleh ACDP Indonesia. Ya, Anda masih di Bidik Jitu, Bincang Pendidikan, Kebijakan, dan Mutu yang dipersembahkan oleh CDP Indonesia sebagai hasil kerjasama Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Bappenas. Dengan tema kita pagi ini adalah apa itu sekolah ramah anak dan mengapa itu sangat penting. Perbincangan ini masih Anda dengarkan melalui radio-radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua dan 104.2 MS3 FM Jakarta atau via streaming di zimi.tv dan kbr.id. Kami juga mengundang Anda, silakan yang ingin bertanya, memberikan komentar, langsung menghubungi kami di 021-2239-2424 dan juga melalui pesan singkat dan WhatsApp di 08-121-18-8181. Kita sudah tersambung dengan Bapak Gutama. Selamat pagi Bapak Gutama. Selamat pagi Ibu. Ya, Bapak Gutama selaku konsultan SCDP Indonesia untuk studi pengembangan sistem penjaminan mutu PAUD. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, apa kabar Pak Gutama? Baik Bu, selamat juga. Mudah-mudahan Ibu juga baik-baik semuanya. Iya. Oke, baik. Pak Gutama, berarti sejak dini sudah diajarkan ya Pak ya kepada anak-anak ini memang untuk mengembangkan keterampilan selain kognitif tadi juga ada non-kognitif yang sudah kami bahas terlebih dahulu. Kita memang sudah menyadari pentingnya ini sejak dini ya Pak ya. Untuk itu dari pendidikan anak usia dini sendiri, pendidikan holistik seperti apa Pak yang bisa ditanamkan kepada anak-anak mulai dari tahapan PAUD ini Pak? Iya, jadi sebenarnya untuk anak itu kan dia harus satu paket ya, baik dari sisi kesehatan, gizi, perlindungannya dan juga pendidikannya. Jadi tidak bisa sepotong-sepotong, harus simultan, harus berbarengan. Nah untuk itu maka sejak usia dini dia juga harus mendapatkan layanan yang simultan begitu, sesuai dengan tingkat usia dan tahap perkembangannya. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena anak itu kan sebenarnya ada apa ya, faktor penting yang harus diketahui semua pihak. Pertama, dia itu harus diperlakukan yang tidak mengganggu dia, yang dia dalam suasana yang nyaman. Baik itu untuk, halo? Iya Pak, silakan. Ya, baik itu untuk stimulasi pendidikan maupun yang lain itu harus dalam suasana yang nyaman yaitu. Sehingga di sini sebenarnya kenyamanan, keamanan dan juga anak tidak merasa terganggu itu menjadi mutlak penting untuk pendidikan anak usia dini. Nah, makanya untuk kaitan dengan ini kita harus memperhatikan betul tahap tumbuh kembang dia dan juga potensi apa yang ada pada dia.
Nah, hak dia harus dipenuhi sedini mungkin. Kesempatan untuk tumbuh berkembangnya juga harus diberikan secara optimal. Kemudian, tapi dia juga harus didorong untuk menjadi individu yang sehat rohani, sehat jasmani, dan juga baik dalam kemampuan sosialnya. Untuk itu maka berilah kesempatan yang sebaik-baiknya sejak usia dini, semua potensi yang ada pada dia dan termasuk juga layanan gizi, kesehatan, dan pelindungannya. Itu sehingga dengan demikian nanti ke depan dia akan menjadi generasi yang maksimal perkembangan potensinya, tapi utuh pribadinya, dan dia juga menjadi dirinya sendiri sesuai dengan potensinya, tapi juga memperhatikan tata etika, tata krama, jadi menjadi pribadi yang luhur, akhlak mulia yang baik. Itu Ibu. Oke, baik. Jadi suasana, kondisi lingkungan yang menyenangkan ya Pak ya, nanti akan sangat mendukung dalam proses belajar sendiri ya Pak. Iya. Baik, saya ke Pak Toto. Pak Toto, kalau kita lihat tadi dan juga Pak Ono sudah disebutkan yang menyenangkan. Jadi tadi guru killer itu sebenarnya zaman sekarang mungkin ya Pak ya, harus sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi ya Pak ya. Jadi anak-anak sudah takut tadi ya Pak ya. Untuk gurunya masuk ke sekolah sendiri, bagaimana guru-guru ini mengajar seperti itu. Kalau kita melihat demikian, jadi ada seluruh sekolah juga proses belajar mengajarnya ini Pak perlu dikembangkan ya Pak ya secara etis. Kemudian juga ada sekolah yang mengajarkan tadinya proses belajar atau sekolah etis di mana proses belajarnya ini secara etis diajarkan kepada anak-anaknya. Kemudian kita masuk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini mempromosikan adanya konsep sekolah ramah anak ya Pak ya. Sekolah ramah anak itu seperti apa Pak? Ya terima kasih. Saya rasa kita mulai sebelum ke ramah anak ya. Ini contoh yang sekarang ini pada tahun ajaran sekarang ya. Yang dinamakan pengenalan lingkungan sekolah. Yang dulu terkenal MOS. Tahun lalu kita di mana-mana terjadi ya ada peloncoan dan sebagainya ya. Kalau sekarang sudah tidak ada ya Pak ya? Alhamdulillah MOS ya. Ini. Alhamdulillah tahun ini rasanya ini saya sebagai direktur SMP ini belum mendengar, artinya perubahan yang sangat signifikan ya. Di mana titik awal tahun ajaran baru diberikan orang tua kesempatan untuk mengantar anak, ini kan menjadi gerakan nasional ya, artinya gerakan masyarakat mengantar sekolah, dia masuk ke lingkungan sekolah. Inilah titik awal anak mengenal sekolah ramah anak. Ya, saya rasa setelah ketika dia datang ke sekolah, dia merasa senang, dia tidak grogi, dia tidak takut. Ini titik awalnya ya, sekolah yang menyenangkan bagi anak. Udah dimulailah dengan adanya Permendikbud nomor 18 ini tentang pengenalan lingkungan sekolah di tahun ajaran baru. Ini sangat-sangat positif sekali dampaknya. Nah ke depannya ya, memang kita untuk mendukung sekolah ramah anak ini kan konsepnya sekolah ramah anak itu sekolah yang menyenangkan bagi semua. Tidak hanya bagi anak, artinya keluarga sekolah di satuan pendidikan ini yaitu tadi saling berinteraksi, saling komunikasi. Nah itulah ada beberapa Permendikbud yang mendukung ini untuk sekolah ramah anak. Yang pertama kita ada Permendikbud nomor 23 tentang penumbuhan budi pekerti ya. Itu kedua ada juga Permendikbud nomor 64 tentang kawasan bebas atau tidak boleh merokok, dan ada juga Permendikbud nomor 82 ya tahun 2015 itu tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan yang terjadi di sekolah. Nah, kalau ketiga Permendikbud ini diterapkan, artinya sekolah itu aman bagi anak-anak. Ya, tidak ada kekerasan lagi ya. Terjadi tadi di Permendikbud 23 penumbuhan budi pekerti. Nah, ini yang harus kita dorong bersama ya. Jadi komponen-komponennya sebenarnya sudah disiapkan untuk menjawab bagaimana sekolah aman itu bisa terlaksana. Tinggal implementasi di satuan pendidikan. Ya, inilah tadi saya setuju dengan Pak Toto ya, bahwa pendidikan itu kan tidak tanggung jawab guru saja, tetapi ya tanggung jawab di satuan pendidikan, di guru, di keluarga, bahkan masyarakat yang kadang-kadang pengaruhnya cukup besar juga. Jadi konsep sekolah aman itu adalah sekolah sebagai taman ya, artinya taman belajar. Kalau sekolah sebagai taman belajar kan ya kita lihat konsepnya ini kan cukup menyenangkan ya. Bisa anak-anak berkreatif di situ, anak-anak tidak stres, anak-anak benar merasakan ini rumah
rumah kedua ya. Artinya dia bisa membangun kreativitas. Itu yang diinginkan, dimaksud dengan sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak. Anak-anak merasa dilindungi. Artinya dari segi struktur bangunannya sendiri nyaman ya, lingkungannya juga bagus ya, toiletnya juga bagus, semuanya itu ini yang harus kita sediakan, mendorong menjadi sekolah ramah anak. Kembali ke satuan pendidikan yang dibangun tidak secara parsial, harus komprehensif. Artinya yang fisik dan non fisik ini dibangun bersama-sama. Tadi juga secara holistik ya Pak ya, menyeluruh seperti itu. Saya kemarin mendengar Pak ada seorang ayah dengan anaknya yang masih SD sepertinya baru masuk sekolah. Ayahnya bertanya kepada anaknya seperti ini, bagaimana sekolahnya? Mungkin karena tahun ajaran baru dan baru masuk sekolah. Sekolahnya lama, but I like it katanya. Jadi mungkin anaknya sudah merasa nyaman ya Pak ya. Nyaman dengan sekolahnya, kemudian lingkungannya, kemudian diterima oleh guru dan teman-temannya juga ya Pak ya. Iya. Oke, sudah ada pertanyaan lagi dari Jasman di Medan. Anak saya sering nangis pulang sekolah, ternyata kurang ramah dari teman-temannya, bukan hanya ramah dari guru saja. Nah, budaya kasih sayang sesama teman-teman harap mungkin bisa ditingkatkan di sekolah-sekolah begitu Pak. Ya. Oke, kemudian ada Twitter dari Eni @eni_thxz, bagaimana menindak murid dengan tegas tanpa harus menggunakan kekerasan fisik begitu Pak. Ya, jadi yang Pak Jasman ini memang di dalam Permendikbud nomor 23 ini ada kita salah satunya itu interaksi antara anak ya. Ini yang harus dibangun ya. Jangan sampai ada, ini kan dulu terkenal kakak kelasnya bully adik kelasnya ya, atau sesama biasanya peloncoan ya Pak ya. Mapres apalah namanya itu. Ini yang harus di Permendikbud ini harus diajarkan kepada anak-anak, harus disampaikan kepada anak. Karena begini Mbak, semua ini tidak bisa dilakukan secara instan ya. Ini harus dilakukan diulang sampai menjadi kebiasaan ya. Kalau memang kita ingin terapkan anak-anak ini menjadi karakter yang baik, ini kan harus diulang-ulang terus. Nah, sehingga dia menjadi nanti budaya. Dia kalau sudah budaya baik, budaya bersih dan sebagainya, itu saya rasa sudah melekat. Nah, hal-hal semacam ini peran guru lah yang kita harapkan ya, bisa berinteraksi, bisa melihat siswa-siswanya. Ini kan guru ini harus tahu ya, karakter anak ini dia harus tahu. Oh, ini anak karakternya misalnya dia suka menggoda yang lain. Nah, ini kan harus ini. Jadi guru itu tidak hanya bertanggung jawab menyampaikan materi pelajaran saya, tapi dia harus melihat karakter masing anak. Oh, ini si A ini tadi ya berbeda karakter, ini yang harus dikomunikasikan sehingga dia terjadilah interaksi di antara ini yang sangat penting. Oke, ya, baik. itu. Dari Pak Toto ada yang mau ditambahkan mungkin Pak? Saya cuma menyambung bahwa kekerasan atau potensi kekerasan itu tidak hanya di perpeloncoan di awal, tetapi selama tahun ajaran itu kemungkinan kekerasan selalu terjadi di antara siswa. Nah, yang proses belajar mengajar itu ada potensi untuk muncul. Potensi perundungan, yaitu bullying itu bahasanya perundungan, itu masih sangat besar. Tetapi itu gini, memerlukan guru yang kompeten untuk mengurusi seperti itu. Jadi yang perlu diingat adalah ramah bukan berarti terus anak boleh ngapain aja gitu. Itu kan kita jadi memanjakan anak. Ya, tidak disiplin gitu ya. Guru yang bagus itu bagaimana melakukan disiplin tetapi tanpa kekerasan. Disiplin tetap harus ada gitu. Karena anak di pendidikan tuh nggak mungkin hanya isinya freedom, terus disiplin. Jadi disiplin itu berarti bisa mengurangi kekerasan fisik ya Pak? Iya, jadi swing antara freedom and disiplin itulah kepiawaian guru. Gitu. Tapi bagaimana disiplin yang tidak nir kekerasan itu yang bagus. Fisik. Karena anak harus tahu disiplin, harus tahu peraturan, harus tahu menghormati tata cara. Karena mereka masih muda, belum semua peraturan itu dia serap. Tetapi kalau ramah itu berarti dia boleh melakukan apa saja, itu sama aja kan akan menimbulkan kekerasan. Karena ada yang harus dia hormati aturan itu. Nah, cara mendisiplinkan itu tidak semua guru bisa. Itu tidak semua guru kompeten. Makanya perlu ada pelatihan. Tidak hanya sekedar sekolah ramah anak. Oke, sekolah ramah anak, tapi di dalamnya nggak jelas ngapain gitu. Ya. Hanya
hanya jargon aja, hanya kayak spanduk aja, ya sekolah ramah anak, tapi di dalamnya jadi justru yang terjadi akan pendidikannya nggak bagus. Anak ini melihat spanduk ramah anak, tetapi di dalamnya saya nggak merasakan hal itu. Itu yang bahaya. Jadi tidak sesuai pendidikan yang di propaganda yang disampaikan, tetapi di kenyataannya nggak seperti itu. Baik. Itu memberi pesan yang salah pada siswa. Pak Gutama. Iya, Bu. Halo Pak. Halo. Ya, bagaimana Pak? Bapak bisa memberikan tanggapannya sedikit tadi mengenai bagaimana menindak murid dengan tegas, tapi tidak menggunakan kekerasan fisik, begitu Pak? Iya, saya sangat setuju dengan Bapak yang sudah menjelaskan tadi. Hanya saya ingin menambahkan, di dalam pendidikan untuk yang ramah anak ini, peranan pendidik terutama di usia dini itu menjadi sangat mutlak, penting sekali. Tidak bisa digantikan untuk mendidik budi pekerti itu. Nah, di sini butuh memang pemahaman ya tentang karakteristik anak itu perlu sekali dan sangat perlu. Tetapi juga pemahaman tentang apa yang terjadi. Orang tua juga perlu tahu sehingga dia bisa menjadikan hal-hal yang baik itu dilakukan di rumah. Jadi ada pembiasaan, tapi tentu juga dengan keteladanan. Sehingga pendidik yang saya maksud di sini itu bukan hanya guru di sekolah, tapi orang tua dan orang tua yang ada di rumah pun dia juga harus bisa memberikan teladan buat anaknya itu sendiri. Nah, kemudian yang sangat penting lagi, disiplin, saya setuju sekali ya. Disiplin memang harus, cuma cara melakukannya tentu sesuai dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi di sini dengan bahasa, bukan bahasa yang mematikan semangat, tapi dengan bahasa yang dia suasananya bermain. Misalnya, tidak boleh dia bermain air, tapi caranya mungkin dengan cara lain. Sehingga ayo kita bermain dengan cara ini, jadi suasana itu dia akan senang. Misalnya tidak mau makan, ya ayo kita lomba jalan-jalan bareng sambil biar kuat diisi bensin. Nah, seperti itu bahasa-bahasa yang mungkin menyenangkan buat anak. Nah, yang perlu dipahami juga bahwa sekolah ramah anak ini sebenarnya termasuk PAUD ramah anak ya. Ukurannya kalau dia itu senang, bahkan mungkin bel selesai sudah berbunyi, dia masih belum ingin pulang. Nah, ini tandanya. Kemudian guru itu menjadi idola gitu loh. Jadi dia mempercayai, termasuk orang tuanya itu menjadi idola. Nah, ini yang sangat penting untuk ini semua. Sehingga kami sangat setuju, bukan berarti boleh apa saja, itu juga tidak, tetapi tetap diarahkan, tapi dalam suasana yang menyenangkan dia, yang sesuai dengan suasana batin mereka. Mungkin juga ada yang perlu dipahami sedikit untuk ini ya, khususnya untuk kaitan dengan anak. Kenapa mereka itu perlu dalam suasana senang? Karena kalau mereka senang, itu akan tumbuh segala kreativitasnya itu. Karena kalau dia tertekan, dia istilahnya dia akan semuanya tidak akan keluar. Karena ada 3 hal penting di dalam perkembangan anak ini. Otak dia anak yang namanya limbik, itu pusat emosinya. Nah, kalau itu diperlakukan dengan kasar, keras, dan seterusnya, dia akan mengganggu yang lain. Sehingga fungsi misalnya berpikirnya itu pun juga akan terganggu. Nah, di sini sebenarnya yang penting harus diperhatikan karakteristik anak, di samping juga tahap-tahap tumbuh kembang anak itu sendiri. Itu mungkin tambahan saya aja, Ibu. Baik para pendengar, kita akan jeda sejenak dan Pak Ono juga Pak Toto, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Perbincangan ini masih akan berlanjut dan Anda masih bisa menyimak di radio jaringan KBR dan 104.2 MS3 FM Jakarta atau via streaming di zimi.tv dan kbr.id. Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya, memberikan komentar, silakan langsung menghubungi kami di saluran bebas pulsa 0800-140-3131 dan juga melalui SMS dan WhatsApp di 0812-118-8181. Masih Anda dengarkan Bidik Jitu, Bincang Pendidikan Kebijakan dan Mutu, dipersembahkan oleh ACDP Indonesia. Minggir, beri kami jalan dong. Woi, ngapain sih? Buru-buru banget. Memangnya cuma ambulans ada pasiennya? Nggak ada sih, saya buru-buru mau dengerin buletin sore KBR. Mobil saya radionya lagi rusak. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda kembali mendengarkan program Buletin Sore KBR bersama saya, Damar Ferry.
Dan saya Nur Aziza, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan untuk Anda di antaranya. Lebih dari 3,5 juta orang mendengarkan Buletin Sore KBR setiap harinya. Rangkaian berita terkini dari dunia ekonomi, politik, sosial, hukum, olahraga, dan internasional membuat sore Anda lebih berkualitas. Simak setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai setengah 5 sore waktu Indonesia Barat di radio jaringan KBR di kota Anda. Prita, coba tebak mutiara apa yang paling bercahaya? Ya semua mutiara lah. Salah. Mutiara yang paling bercahaya itu generasi muda peserta 1 Indonesia Awards. Apa tuh 1 Indonesia Awards? 1 Indonesia Awards adalah pemberian apresiasi dari PT Astra International Tbk untuk generasi muda yang membawa kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Oh, saya tahu. Ada 5 bidang kan? Pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, kesehatan, dan teknologi. Selain itu, juga ada penghargaan untuk kelompok yang mewakili 5 bidang tadi. Nah, itu tahu. Aku boleh daftarin orang lain nggak untuk ikut 1 Indonesia Awards? Boleh dong. Coba cek lebih lanjut di www.satu-indonesia.com. Seiring dengan semangat Sumpah Pemuda, 1 Indonesia Awards hadir bagi generasi muda yang tak kenal lelah memberi manfaat bagi masyarakat di seluruh penjuru tanah air. 1 Indonesia Awards 2016, persembahan PT Astra International Tbk. Masih Anda dengarkan Bidik Jitu, Bincang Pendidikan Kebijakan dan Mutu, dipersembahkan oleh ACDP Indonesia. Masih di Bidik Jitu, Bincang Pendidikan Kebijakan dan Mutu yang dipersembahkan oleh ACDP Indonesia sebagai hasil kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Bappenas, dengan tema kita pagi ini adalah apa itu sekolah ramah anak dan mengapa itu sangat penting. Baik, perbincangan ini masih Anda dengarkan melalui radio-radio jaringan KBR yang tersebar dari seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dan 104.2 MS3 FM Jakarta, atau via streaming di zimi.tv dan kbr.id. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya, memberikan komentar di 021-2239-2424, dan juga melalui pesan singkat atau WhatsApp di 08121188181. Sudah ada penelpon dari Bengkulu. Selamat pagi. Selamat pagi, Indonesia. Ya, Pak Edi Panca ya, Pak? Iya, betul. Ya, silakan langsung pertanyaannya Pak Edi. Ya, ini Pak, saya guru SMK 2 Bengkulu nih, kebetulan jurusan arsitek ya. Ini anak-anak saya didik dengan ramah tamah. Mungkin saya karakter orang Pontianak, jadi bagaimana cara melayunya saya kasih gitu untuk ramah tamah ke anak. Anak minta nilai sama saya 8, 9. Untuk IPS, PPKN saya kasih. Tapi kalau untuk keahlian skill arsitek atau bangunan, Anda harus pintar karena Anda harus bisa, karena skill Anda ini sampai kapanpun bisa digunakan di tempat manapun gitu. Jadi hanya sekedar nilai untuk apa, kata saya itu. Nah, jadi anak-anak yang saya untuk skill ini benar-benar dia kualitas, dan saya kasihkan pekerjaan-pekerjaan dan mendapatkan uang walaupun masih kelas 1 SMK gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana ramah seorang guru dengan murid biar seimbang, sinkron? Ada seorang guru pilih kasih terhadap nilai karena ada ikatan keluarga. Anak yang pintar selalu didiskriminasi nilainya. Biasanya nilainya 10 dengan guru-guru yang biasa. Sekarang kok bisa 4, bisa 5 karena keluarganya masih ibaratnya nepotisme gitu. Bagaimana menyikapi seperti ini? Seperti salahnya saya seorang guru, untuk nilai bisa menghambat prestasi anak gitu. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih Pak Edi Panca di Bengkulu. Seorang guru nih dari SMK 20 Pak, menarik sekali. Bagaimana tidak kebablasan, ramah terhadap anak-anak begitu. Ada yang minta nilai juga Pak, seperti itu. Jadi ya kembali ke guru juga ya. Jadi bagaimana guru bisa menciptakan situasi yang menyenangkan, terus juga proses belajar mengajar yang aktif. Tetapi juga guru di sini itu harus sadar bahwa dia adalah teladan gitu. Dia itu menjadi panutan di lingkungan sekolah dan di kelasnya apalagi. Sehingga apapun yang dia lakukan, dia harus tahu bahwa dia harus tetap di jalan etika dan moral gitu. Dia akan mudah sekali karena guru itu punya kekuasaan, punya power terhadap siswa. Tetapi kekuasaan itu dibatasi oleh etika moral gitu. Jadi dia tidak bisa absolut kekuasaan itu. Contohnya dia bisa aja bikin anak yang sebenarnya dia nilainya 5 jadi 10, dia bisa.
Tetapi apakah itu yang dia lakukan? Tidak kan. Jadi karena itu dia harus menghormati dirinya sebagai seorang guru dengan melakukan tindakan-tindakan yang bermoral. Dan itu yang disebut oleh Pak Ki Hajar Dewantoro, bahwa dia harus menghormati siswa dan dia menghormati dirinya. Semua saling menghormati. Dan dengan begitu dia tidak akan berpikir untuk melakukan itu sama sekali, karena konsekuensinya akan berat. Kepercayaan pada dia akan berkurang, dia akan dianggap tidak kompeten dan sebagainya. Gitu. Dan tidak semua guru menyadari itu. Itu yang jadi harus diingatkan juga, kondisi sekolah yang nyaman itu harus juga paling besar tentunya peranannya adalah guru, karena dia yang menciptakan suasana itu. Oke, kondisi sekolah yang nyaman. Kalau ciri sekolah ramah anak sendiri Pak, kemudian metode pembelajarannya seperti apa, tata kelolanya seperti apa begitu Pak? Ya kalau dilihat dari sekolah ramah anak ini kan tadi saya bilang, ini kan tidak bisa dibangun secara parsial ya, artinya secara komprehensif keseluruhan. Dan tadi kata-kata kuncinya itu sebenarnya komunikasi. Itu yang paling penting. Kalau komunikasi bagus antara tenaga pendidik, ya peserta didik, lingkungan sekolah, itu udah titik awal yang luar biasa ya. Kalau yang lainnya kan di dalam proses pembelajaran pun begitu ya. Komunikasi yang dibangun dua arah antara peserta didik dan pendidik, ini yang harus kita mulai ya, berikan kesempatan siswa untuk membangun komunikasi, kreativitas. Jadi konsep-konsep sekolah ramah anak ini nggak bisa hanya satu titik saja yang kita fokuskan, tetapi ini harus secara keseluruhan. Itulah kenapa ada Permendikbud yang berkaitan dengan pendidikan budi pekerti, ini kan berkaitan dengan karakter. Ada Permendikbud yang berkaitan dengan dilarang merokok di lingkungan sekolah, di satuan pendidikan, dan juga kekerasan. Nah, kalau tiga-tiganya ini dilaksanakan secara baik ya oleh satuan pendidikan yang bertanggung jawab, itu saya rasa bisa berjalan ya. Tetapi kalau ini tidak dilakukan, ini kan kuncinya di tenaga pendidik dan pendidik. Ini kuncinya di situ. Nah, kalau ini yang kita harapkan bisa ada saling bersinergi, itu bisa terbangunlah pendidikan atau sekolah ramah anak tadi ya, Pak. Sudah ada penelpon lagi dari Pekanbaru. Selamat pagi dengan Ibu Rose. Dengan Ibu Rose di sini KBR, selamat pagi. Ya, selamat pagi Ibu. Silakan langsung dengan pertanyaannya. Selamat pagi. Saya bukan bertanya, Mbak ya. Halo? Ya, silakan Ibu, langsung. Ya, saya tidak bertanya. Saya memang sudah punya anak 4. Saya punya anak 4. Ya. Dan sudah berpendidikan yang terakhir di SMA. Nah, jadi yang saya lihat pada saat ini, anak-anak saya pada selama ini, kalau dia menyenangi guru-guru yang ada di dalam itu, dia sangat semangat dari rumah. Dan mereka sangat mencintai, dan anak saya yang terakhir ini pada saat ini dia katakan, "Wih, guru saya ini mak. Saya sangat senang untuk mendengarnya itu." Berarti bagaimana hubungan guru dengan anak yang taman belajar itu, gitu loh. Baik, terima kasih Ibu Ros dari Pekanbaru. Baik, Pak Ono tadi sudah menyebutkan komunikasi. Jadi anak-anaknya Bu Ros ini sudah terbangun ya Pak ya, menyenangi sekolahnya, bersemangat untuk bercerita kepada orang tuanya di rumah, seperti itu ya Pak ya. Jadi itu juga sudah mencerminkan sekolah ramah anak seperti itu Pak. Itu udah bagian sekolah ramah. Ya, kalau sudah anak senang itu udah outputnya itu kan sekolah ramah anak ini. Bagaimana anak senang belajar, ya bisa tinggal tadi kata Pak Toto lebih lama di sekolah, ya ini udah merasa memiliki. Itu tadi saya katakan kuncinya adalah semua komunikasi awalnya. Oke, kalau lingkungannya Pak, tadi ada yang menanyakan anak saya pulang sekolah nangis karena teman-temannya ini Pak.
Ya itu tadi, Mungkin butuh karena kan penyesuaian memang ini lagi. proses ya, artinya Oke. memang anak-anak itu kan punya karakter sendiri-sendiri ya. Itu yang tadi yang harus seorang guru ya, tidak hanya dia tanggung jawab mengajar saja, tapi dia juga harus bisa melihat karakter anak. Ini yang paling penting ya. Karena dalam satu kelas itu karakter itu beda-beda ya. Nah ini yang mereka salah satu tugasnya bagaimana bisa membangun komunikasi di antara anak-anak satu dengan anak-anak itu sendiri. Itu kunci. Kalau ini sudah terbangun, apapun yang akan disampaikan oleh guru ya, saya rasa itu anak bisa menerima. Tetapi kalau memang komunikasinya tidak bagus atau dia tadi kurang senang dengan gurunya, apapun yang disampaikan itu sulit diterima oleh anak-anak. Ini kata kuncinya. Jadi Baik. komunikasi lagi yang baik. Dalam sekolah ramah anak Pak Toto, kita menghilangkan diskriminasi begitu. Bagaimana inisiatif anti kekerasan ini dapat masuk Pak ke dalam kerangka kerja sekolah ramah anak sendiri? Iya, jadi salah satu nilai lain yang perlu juga adalah inklusi. Jadi bagaimana anak-anak ini melihat perbedaan. Jadi kan ada yang keragaman itu kan ada di kelas atau di sekolah. Nah, kita sudah memiliki Pancasila yang Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi bagaimana itu menerjemahkan keragaman dan dalam proses inklusi yang ada di sekolah dan di kelas. Jadi sebagai contoh saja, misalnya ketika ada anak yang berbeda itu terus diketawakan, itu mungkin tidak. Si guru bisa mengingatkan. Gitu ya. Guru bisa jadi Intervensi, penengah begitu ya, Pak ya, terus mengingatkan. kemudian ada yang mungkin siswa menjawab salah terus diketawakan. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang menurut saya itu menjadi bibit yang tidak bagus di kelas atau di sekolah itu gitu. Orang yang berbeda itu dia diketawakan, sesuatu yang menjadi bahan untuk ditertawakan. Saya kira dari situ saja misalnya kita menghargai perbedaan, kita menghargai kesalahan gitu ya. Tidak kan namanya juga belajar kan bisa salah. Nah, itu yang perlu juga Ditanamkan, yang kecil-kecil ya, yang perlu yang kecil-kecil, ditanamkan. dihargai begitu ya, Pak ya. Jadi ya, Situ pesan moralnya, nanti sehingga si anak tumbuh nanti kembang budi pekerti, anak itu bisa iya, setiap ada dilanjutkan. pertanyaan dari guru saya jawab salah. Tentunya dia pulang ke rumah, saya nggak kerasan di sekolah, di kelas, di sekolah karena setiap yang salah aku diketawakan. salah, Jadi, terus diketawain oleh teman-temannya semua ya, iya, Pak? jadi Oke. itu kan masa gini maklum ya, masih dalam masa pertumbuhan, jadi Baik. mereka masih bisa menertawakan hal-hal yang aneh. Tetapi disitulah sebenarnya peran guru untuk menanamkan pemahaman bahwa it's okay berbeda, tetapi selama dia masih berjalan di rel yang benar, budi pekertinya segala macam. Nah, ini kan perlu keahlian, perlu kompetensi yang cukup. Baik, Topik. kita jeda sejenak Pak, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita setelah bersama-sama berikut. Baik, kami masih mengundang Anda yang bertanya dan memberikan komentar. Silahkan langsung menghubungi kami di saluran bebas pulsa di 0800 1403131 atau juga melalui WhatsApp dan pesan singkat di 08 121 18 8181. Masih Anda dengarkan Bidik Jitu, Bincang Pendidikan Kebijakan dan Mutu, dipersembahkan oleh ACDP Indonesia. Mas, ada kasus vaksin palsu nih. Jangan main HP terus atuh, penting ini. Iya, 14 rumah sakit dan 8 bidan diduga terlibat kan. Loh, kok tahu sih? Nonton enggak, baca koran juga enggak. Tahu dari mana sih? Ya tahu dong. Aku kan follow akun Twitter Berita KBR. Kabar terbaru bisa diikuti di sana. Cepat, praktis, dan ringkas. Ikuti perkembangan terkini, cerita-cerita inspiratif melalui Twitter KBR @beritaKBR. Follow sekarang juga. KBR, inspiratif, terpercaya. Masih Anda dengarkan Bidik Jitu, Bincang Pendidikan Kebijakan dan Mutu, dipersembahkan oleh ACDP Indonesia.
Ya, baiklah Anda masih di Bidik Jitu, Bincang Pendidikan Kebijakan dan Mutu dipersembahkan oleh SDP Indonesia sebagai hasil kerjasama Kemendikbud Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Bappenas dengan tema kita pagi ini adalah apa itu sekolah ramah anak dan mengapa itu sangat penting bersama Bapak Dr. Supriano MED selaku Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Bapak Toto Amin Sufianto selaku Senior Advisor for Knowledge Management and Communication SDP Indonesia. Baik Pak. Mungkin hal-hal apa Pak sebenarnya yang bisa dilakukan mungkin juga orang tua, kemudian masyarakat atau lingkungan yang dapat memastikan atau bisa juga membantu terwujudnya nanti sekolah ramah anak ini Pak? Terima kasih. Saya rasa agar terwujudnya sekolah ramah anak ini, yang penting tuh di sekolah itu ada model, ya menjadi contoh, itu yang paling penting. Artinya kalau dia memang budi pekerti yang baik, ya ada guru yang memang harus menjadi model, ya. Dia bisa menjadi contoh bagi guru-guru yang lain, dia juga bisa menjadi contoh bagi anak-anak. Contohnya saja, misalnya salah satu sekolah ramah anak ini kan dilarang merokok, ya, di satuan pendidikan, di lingkungan. Itu yang kalau ini diberi ada guru yang menjadi model, ya, bahwa merokok itu akan mengganggu lingkungan sekolah dan sekolah jadi tidak nyaman dan sebagainya. Ini benar-benar dilaksanakan. Saya rasa ini udah jadi itu yang sangat penting. Yang paling penting adalah yang menjadi model, contoh di satuan pendidikan. Jadi itu anak-anaknya adore gitu ya Pak ya, mengagumi gurunya. Mengagumi. Dan yang kedua, saya rasa ini tidak bisa dibangun secara instan. Artinya ini kan setiap pesan apapun ini kan harus, ya konsepnya Bapak Menteri harus diajarkan, ya kan, dibiasakan, kemudian konsisten dilakukan, menjadi biasa dan menjadi karakter, menjadi budaya. Kalau di satuan sekolah itu hal ini diulang bisa menghasilkan jadi budaya sosial, budaya sopan santun, budaya menghargai diri. Saya rasa ini sudah bagian dari output sekolah ramah anak. Oke. Di mana masyarakat bisa mengadukan Pak kalau terjadi pelanggaran misalnya di sekolah ramah anak atau melihat langsung begitu Pak? Ya, jadi gini, ini kan pengaduan itu juga bisa langsung dikirim ke Kemdikbud, ya. Ada lamannya dan sebagainya. Nah, kita harapkan sekolah-sekolah ini membuat pengumuman atau ada semacam baliho dan sebagainya. Siapa nama kepala sekolah, nomor HP-nya, siapa nama Kapolsek, nomor HP-nya, siapa nama kepala. Ini sehingga masyarakat apabila terjadi kekerasan atau perundungan di sekolah itu, mereka bisa melaporkan ke nama-nama yang memang ada di sekolah. Kalau ini tertera ya di satuan pendidikan, saya rasa orang pun akan udah ada early warning ya. Oh, kalau saya melakukan ini ada nomor HP-nya Kapolres atau HP-nya Kapolsek. Ini yang paling penting. Jadi sekarang bagaimana implementasi ini yang sangat penting harus dilaksanakan di satuan pendidikan. Baik. Oke. Terakhir sudah ada SMS dan WhatsApp dari Ratih di Sidoarjo. Beliau mengatakan pemerintah perlu segera menetapkan aturan tegas untuk melarang iklan dan pedagang rokok di sekitar sekolah Pak. Hanya di Indonesia saja yang belum dibikin aturannya. Kemudian ada juga tanggapan dari Haris di Surabaya, nggak cuma guru dan fasilitas saja yang ramah anak, tapi juga kurikulumnya Pak, karena selama ini kurikulum kita terlalu membebani siswa dan siswi sekolah. Singkat saja mungkin Pak Toto terakhir, bagaimana pesan dan harapannya terhadap orang tua juga Pak Ano, terhadap guru juga dan juga peserta didik. Baik. Silakan Pak Toto terlebih dahulu. Oke, baik. Kita harus mulai semua pihak ya, jadi tidak hanya warga sekolah, guru, kepala sekolah dan siswa, tetapi juga orang tua, masyarakat. Kita ini cenderung permisif terhadap semua hal. Jadi kemarin saya misalnya ada servis fotokopi. Saya bilang, kalau Anda menunggu 5 menit lebih dari 5 menit Anda akan diskon 50%. Ya, saya datang saya di atas 5 menit. Saya bilang, oh maaf Bapak, sistemnya lagi masalah, jadi tidak bisa diskon 50%. Yang lain juga sudah terima kok. Jadi gini, kita terbiasa untuk permisif terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Dan namanya papan pengumuman, pengaduan itu akan pasif aja. Selama kita tidak ada yang lapor, tidak ada yang komplain, tidak ada yang
Jadi justru tindakan proaktif dari warga, masyarakat, orang tua, guru, bahkan siswa, semuanya, semua pihak itu aware gitu, lihat apa yang terjadi. Baik, gitu. Pak Ano mungkin singkat saja sedikit saja Pak. Ya, saya rasa itu tadi. Mari kita bangun nggak sendiri-sendiri ya. Kita bangun secara komprehensif masyarakat, semua ya, guru, masyarakat ya, guru, misalnya seperti orang tua juga terlibat. Tua, semua yang ini harus kita komitmen. Mari sama, kalau ini ada kebersamaan, apapun bisa kita selesaikan. Baik, terima kasih Pak Ono juga Pak Toto. Baik, demikian akhir dari bincang Jitu dan dari bincang pendidikan, kebijakan dan mutu dari hasil kerjasama Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kementerian Agama, Bappenas serta Uni Eropa dan pemerintah Australia dan Asian Development Bank tentang apa itu sekolah ramah anak dan mengapa itu sangat penting. Saya Poppy Pradana Putri mohon undur diri, pamit, sampai jumpa. Baru saja Anda dengarkan Bidik Jitu, Bincang Pendidikan, Kebijakan dan Mutu, dipersembahkan oleh ACDP Indonesia.